Kalau saya boleh menyebut, alasan pertama itu adalah ketimpangan daya tampung antara daya tampung SMA SMK negeri dengan tentu dengan lulusan. Temuan di lapangan di beberapa media bisa disebut bahwa sekitar 77 sampai 78 ribu siswa itu berpotensi untuk tidak bisa masuk tertampung di sekolah negeri. Ini kan akan berdampak sebetulnya. Dampak utamanya adalah terjadinya persaingan yang ketat, kemudian protes masyarakat yang makin meningkat, terus tekanan terhadap sistem yang akan semakin tinggi. Yang biasa jadi solusi kan menambah ruang baru, tapi kan itu tidak gampang. Anggaran kita juga tidak bisa 100% membangun sekolah baru atau ruang kelas baru, itu juga problem yang lain. Yang harus dilakukan ya, kita harus melakukan kemitraan lah dengan sekolah yang ada, terutama dengan swasta. Ada temuan juga problem berikutnya, selain ketimpangan tadi, adalah sistem teknologi yang belum siap. Server yang error, akses lambat, gagal login, terus data peserta yang tidak muncul atau ranking yang berubah. Itu menjadi persoalan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil seleksi. Sehingga mungkin perlu dilakukan audit terhadap IT, peningkatan kapasitas server juga, uji beban terhadap sebelum pelaksanaan itu betul-betul dites gitu, apakah memang akan terjadi crash ketika banyak yang mengakses gitu. Itu kan biasanya akan terjadi lonjakan yang membuat sistem menjadi full gitu. Persoalan ketiga itu verifikasi dokumen yang terlalu kompleks. Ini juga menjadi bagian persoalan yang selama ini terjadi. Kalau saya baca di beberapa media, satu berkas itu dibutuhkan 10-15 menit untuk diverifikasi. Sementara yang daftar itu ribuan. Sementara daya tampung terbatas. Ini kan penumpukan pekerjaan operator dan dipastikan akan terjadi keterlambatan dalam proses seleksi. Sehingga ini perlu gimana caranya ada otomatisasi, verifikasi dan integrasi data kependudukan ataupun juga data prestasi. Jangan sampai terjadi kayak yang dilaporkan ke Ombudsman, itu ada pelaporan terkait dengan sertifikat prestasi yang penilaiannya berbeda antara yang dipersyaratkan di dalam regulasi dengan yang diklik oleh sekolah. Ini juga mungkin perlu penyamaan pemahaman. Yang keempat itu sosialisasi kebijakan yang mungkin kurang efektif. Saya menyebutnya mungkin. Kenapa? Karena ini mengakibatkan si orang tua itu tidak paham terhadap mekanisme, jalur ranking, dan pemetaan sekolah. Sehingga yang menjadi persoalan adalah kebingungan informasi, simpang siurnya informasi yang didapatkan oleh orang tua, sehingga akibatnya muncul ketika dia tidak diterima, dianggap tidak adil. Itu kan akibat dari ketidakpahaman terhadap sosialisasi. Mungkin solusinya kita perlu lakukan lah sosialisasi itu sejak semester akhir kelas 9 contohnya. Kalau untuk yang mau masuk SMA itu sudah disampaikan, bisa melalui sekolah, media sosial, atau mungkin simulasi daring, sehingga orang itu dia tadi sebuah tayangan masukan atau ya isi dari penjelasan dari seorang pengamat kebijakan pendidikan. Dan hal itu akan kita bahas saat ini di ruang tamu. Pemirsa, tentunya langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan hal-hal seputar teknis penerimaan siswa baru ya. Dan judul kali ini yaitu problematika sistem penerimaan siswa baru di tahun 2026. Pak Iwan, kabar baik ya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Selama proses SPMB, apa yang dirasakan Pak Iwan? Baik-baik saja Pak. Baik-baik saja. Tetap semangat, tetap baik. sehat. Pak Iwan, tadi kan kita sudah melihat cuplikan keterangan dari seorang pengamat pendidikan yang memang sedikit memberikan masukan dari sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini. Menurut Pak Iwan sendiri mewakili kantor cabang dinas wilayah 5 Provinsi Jawa Barat, SPMB tahun ini seperti apa penjelasannya Pak Iwan? SPMB tahun 2026 ini Pak, sekarang ini
kita sudah memulai masuk tahap 2. Dan alhamdulillah kami selaku pelayan pendidikan khususnya di wilayah cabang wilayah 5 untuk Kota Kabupaten Sukabumi sampai hari ini bisa melaksanakan tupoksi yang dibebankan kepada kami, tanggung jawab, tugas dalam melaksanakan SPMB khususnya di wilayah 5. Alhamdulillah lancar. Meskipun memang ada banyak masukan, ada banyak keluhan dari masyarakat, tapi sampai hari ini masyarakat yang datang ke cabang dinas wilayah 5, baik yang mengadu langsung offline ke kantor, karena kami juga menyediakan layanan offline untuk pengaduan, atau yang mengadu secara hotline, di hotline nomor hotline kami, itu alhamdulillah bisa kita layani dengan baik. Pak Irwan, saya sanggah sedikit. Sudah berapa banyak aduan yang masuk, Pak Irwan? Aduan ke kami, Pak, kalau yang offline ya, yang offline itu rata-rata per hari 10 aduan rata-ratakan ya. Karena kadang ada yang paling 2 datang, dua orang, 3, tapi kadang juga ada sampai lebih dari 10. Ini kalau dirata-ratakan. Berarti kita ambil rata-rata 10 aduan per hari masuk ke kantor cabang dinas. Baik. Yang secara online ini Pak Iwan? Online rata-rata juga di angka 10, Pak. 10 ya? Iya, 10. Lebih banyak itu ke nomor hotline kita. Sebetulnya apa sih Pak yang diadukan oleh masyarakat itu ke kantor cabang dinas? Kalau di analisis dari aduan-aduan yang masuk, pertama yang paling tinggi itu aduan terkait aplikasi. Terkait aplikasi. Jadi banyak masyarakat yang mengadu persoalan kendala ketika pendaftaran, nomor akun yang tidak bisa masuk, jadi akun itu tidak bisa login. Ada juga aduan terkait masyarakat kesulitan ketika memilih satu sekolah tidak muncul. Terus ada juga yang mengadu terkait, nah ini yang salah memilih sekolah. Salah memilih sekolah. Inginnya ke sekolah A, klik Pak. Sekolah yang lain. Ya, klik Pak ke sekolah yang lain. Dan kalau terkait aduan-aduan yang bersifat teknis, itu karena kami tidak memiliki akses, SOP-nya memang itu langsung diadukan ke helpdesk. Berarti aduan yang masuk baik secara online ataupun offline langsung datang ke kantor cabang dinas wilayah 5 ini yang berhubungan dengan hal-hal basic ya, Pak Iwan ya. Nah, ini untuk Anda juga pemirsa, kalau memang selama proses sistem penerimaan murid baru ada hal-hal yang memang sedikit terkendala, tayangan kita ini semoga bisa menjadi jawaban bagi masyarakat secara luas ya. Pak Iwan, kita coba cross check poin-poin yang memang disampaikan oleh pengamat pendidikan tadi ya. Kebetulan tadi itu pengamatnya adalah Pak Mulyawan S. Nugraha, Pak ya. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi untuk tahun 2023 hingga 2028, Pak. Satu poin pertama yang sudah kami rangkum, Pak, terkait dengan ketimpangan daya tampung, Pak Iwan. Jadi sekolah itu menurut data yang disampaikan oleh pengamat sekitar 77 hingga 78 ribu lulusan katanya ini kemungkinan tidak tertampung di sekolah negeri, Pak. Ya, dan setelah itu beliau juga memberikan solusi apakah bisa untuk menjalin sinergitas dengan sekolah-sekolah swasta untuk menjadi solusi dari hal tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Iwan? Terima kasih, Pak. Bicara daya tampung, ketika kita bicara daya tampung maka itu kita berbicara tentang akses pendidikan. Jadi memang animo masyarakat terhadap sekolah negeri tinggi, jumlah sekolah negeri di SMA SMK di cabang dinas juga terbatas. SMA itu di SKCD itu ada 33. Nah, jadi sementara kalau di kota malah hanya ada 5. Betul. Ya. SMK hanya 4. Betul. Sementara minat masyarakat kepada negeri terutama di kota ya itu sangat tinggi. Sehingga di data kami kemarin itu hampir ada 10.000 pendaftar di wilayah kita.
ke negeri. Oke. Jadi sangat tinggi. Itu kalau misalkan dibagi Pak dengan tadi ya, Iya. ketersediaan lokasi pendidikannya gitu kan, itu memadai tidak? Dari 10.000 dibagi ke berapa? Iya, jadi memang itu Pak, memang karena tingginya minat Iya. itu, sementara daya tampungnya juga kita terbatas, maka memang hubungannya dengan swasta, kami kan tidak membeda-bedakan negeri dan swasta. Iya. Apalagi kita juga sudah arahan pimpinan, jadi negeri dan swasta sama, sehingga sekarang ini anak-anak CMB ya istilah calon murid baru, Iya. yang kemudian nanti sekarang kan kita sedang tahap 2 sampai tanggal 6. Oke. CMB calon murid baru yang tidak tertampung di tahap 1, jalur prestasi mutasi Iya. kemarin. Kemudian CMB yang tidak tampung di tahap 2, Iya. jalur Domisili, ya? domisili dan afirmasi. Maka mereka itu kita ada yang disebut dengan SSK, Pak. Apa itu Pak SSK? SSK itu sekolah swasta kerjasama. Oh itu ada ya? Ada. Oke. Untuk level cabang dinas wilayah 5, kita ada 69 SSK 69 SSK. sama SMK. Oke. Jadi ada 69 Tersebar di kota dan kabupaten. betul Aha. di kota kabupaten. Jadi 69 sekolah swasta itu ada 69 mereka sudah MOU dengan Oke. bareng-bareng dengan teman-teman SEK seprovinsi kemarin di Gedung Pakuan. Iya. Kita berangkat ke sana, dari kita ada 69 yang verified, 69, dan sekolah-sekolah ini akan menampung CMB di samping sekolah-sekolah yang tidak SSK ya, bukan berarti yang tidak SSK tidak menampung. Oke. Tapi yang SK ini sudah ada MOU. Oke. Apakah SSK ini nanti akan direkomendasikan oleh sekolah negeri ketika ada pendaftar yang tidak terterima apa gimana Itu Pak? by system, Pak. Oh by system. Jadi yang bisa masuk ke sekolah SSK itu anak-anak yang by system ada di PCMB. Oke. Pemetaan oke. calon murid baru. Jadi kita kan di sistem itu kan punya data, ini yang keterima, ini yang tidak. Oke. Nah, yang ada di sistem PCMB, by system akan ke sekolah-sekolah SSK. Oke. Nah, kebetulan di Kota Sukabumi itu lebih banyak SSK-nya, hampir semua masuk SSK swasta. Karena jumlah siswa yang kita tampung di kota itu lebih banyak. Jadi kalau di Kota Sukabumi hampir semua SMA swasta dan SMK swasta jadi sekolah SSK. Oke. Kalau di kabupaten tidak terlalu banyak karena memang sekolah negeri yang siswanya tidak tertampung itu lebih banyak di kota. Iya. Kalau di kabupaten beberapa sekolah saja. Iya. Gitu. Jadi ada sekolah yang tidak masuk SSK, tapi memang mereka juga ada tren sekarang nih Pak. Saya dapat laporan dari beberapa sekolah swasta. Siswa yang beberapa sekolah swasta yang tahun kemarin agak kesulitan mendapatkan siswa, tahun ini sudah banyak yang masuk. Oh, oke. Berbeda persentase dengan tahun lalu ya Pak? Meskipun bukan SSK. Jadi sekolah SSK dan non SSK tetap itu mendapatkan percayaan dari masyarakat. Oke. Cuman saja kalau yang SSK tadi itu secara sistem akan mendapatkan limpahan dari siswa yang tidak tampung di negeri. Oke, Pak Iwan, yang menjadi gambaran dari para wali murid ketika harus masuk ke sekolah non negeri atau sekolah swasta tadi, itu kan perbandingan antara biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Kalau untuk keberadaan SSK ini seperti apa sebetulnya? Kalau kita memang betul Pak, kalau yang menjadi persoalan masyarakat itu kan biaya ya. Iya. Kita sudah melihat arahan dari pimpinan kita, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan di media sosial, pemerintah provinsi terhadap sekolah SSK itu kita sudah dengar bersama. Oke. Ada beasiswa untuk mereka yang masuk ke sekolah swasta SSK, tapi mereka adalah siswa-siswa yang basis sistem ada di PCMB. Oke. Jadi kalau siswa yang daftar ke sekolah swasta kemarin tidak ikut PCMB, baru sekali daftar sih. Iya. Saya dengar sih itu tidak harus. Itu jalur mandiri ya Pak ya berarti ya? by Oke. system. Oke. By system, gitu. Jadi memang mudah-mudahan saja kan Ya. keinginan
pemerintah yang kita tangkap bersama-sama dari pimpinan, kita ingin anak-anak Jawa Barat itu semua bisa sekolah. Iya, betul. Sekolahnya di mana, ada yang di negeri, ada swasta, sama. Betul. Yang penting bagaimana akses anak-anak ini bisa masuk sekolah. Di samping itu boleh nambah sedikit. Iya. Di kita juga dalam rangka akses, bagaimana memberikan akses kepada siswa untuk bisa sekolah dengan sesuai dengan kondisi mereka. Sekarang juga ada SMA terbuka, Pak. SMA terbuka? Ya, sudah betul. kayak universitas terbuka berarti ya? Betul. Itu gimana itu? Sekolah terbuka Pak Iwan? Khusus di KCD 5, kita punya 16 sekolah induk SMA terbuka. 16 sekolah induk. Nah, kalau anak CMB itu, teman-teman dari anak-anak yang sekarang sedang daftar di tahap 2, kalau klik di sistem, itu ada pilihan hibrid itu SMA terbuka. Hibrid. Itu SMA terbuka. Baik. Jadi kita khusus di KCD 5 dalam mereka juga memberikan akses kepada masyarakat agar bisa sekolah. Itu kita juga di kita ya. Saya bicara di kita di KCD 5. Kita punya 16 SMA terbuka 16. se KCD. Oke. Ya, se KCD ada negeri ada swasta. Kalau tidak salah negerinya ada 7, sisanya swasta. Oke. Terbuka ini berarti siapa yang punya hak untuk menjadi peserta di dalam sekolah tadi, Pak? Nah, ini sekalian juga saya sampaikan dalam pertemuan yang luar biasa ini, agar masyarakat punya opsi-opsi, pilihan-pilihan ya, sesuai dengan kondisi masyarakat. Jadi ingin yang ke swasta bagus, bonafit, mereka sudah masuk dari kemarin selesai. Bagi yang misalnya punya kendala, kan begini Pak, filosofinya. Setiap anak bangsa ini kan punya hak untuk mendapatkan akses pendidikan. Dia tinggal di mana saja, apakah di kota maupun di desa, hatta sampai di pegunungan, pelosok, mereka punya hak yang sama. Mereka punya mimpi yang sama. Mereka punya cita-cita yang sama. Mereka sama-sama anak bangsa yang harus mendapatkan akses ke pendidikan. Hanya kan mereka ada persoalan-persoalan yang kemudian persoalan-persoalan itu mengikat mereka untuk bisa mengakses. Contoh misalnya, kalau orang kota Sukabumi itu kan sudah langsung daftar datang ke sekolah karena minat belajarnya tinggi. Tinggi. Mereka datang ke negeri, mereka datang ke swasta ingin belajar. Tapi di pelosok sana, sebutlah kalau kita Sukabumi daerah kalau Cisolok itu kampung adat misalnya ya kan itu jauh. Atau kalau di daerah Jampang itu pelosok-pelosok Cilacap ke belakang itu kan. Atau di daerah Cisaat itu ke atas itu kan. Itu juga banyak daerah-daerah atau Sagaranten ke arah Cidadap, ke arah Cidolong, Tegalbulur itu di pelosok-pelosok itu ada banyak anak-anak yang punya mimpi yang sama, punya cita-cita yang terkendala. Sama, tapi terkendala. Dia punya kendala geografis. Badai sekolah, mau sekolah jauh ke sekolah, negeri tidak ada, swasta jauh, kan ada lokasi begitu. Atau dia sebenarnya ada swasta di situ, tapi sangat miskin. Sangat miskin, dia tidak mampu untuk biaya. Kemudian ada sekolah, tapi karena miskin dia sudah bekerja. Atau mungkin juga kemudian dia ada di panti asuhan. Memang di kota, tapi di panti asuhan karena orang tuanya sudah tidak ada. Atau ada juga yang memang dia mengikuti program khusus di pesantren yang khusus tidak bisa mengikuti program secara reguler. Maka anak-anak yang kendala ini Pak, sasarannya semata. Baik, Pak Iwan, berarti kalau saya rangkum, pihak pemerintah melalui KCD 5 ini sudah menyiapkan banyak opsi agar kendala-kendala yang menjadi pertimbangan dari para calon peserta didik ya, termasuk wali murid juga untuk berpikir sekolah kemana ini bisa terjawab. Ya. Nah, jadi begitu pemirsa, KCD sudah menyiapkan beberapa opsi yang bisa dijadikan pilihan agar apapun kendala yang memang dianggap ini menjadi sebuah kesulitan itu bisa terjawab dengan mudah. Baik, Pak Iwan masih banyak poin, jadi kita patas gerak cepat. Pak Iwan, terkait dengan tadi Bapak juga sempat menyinggung dan menyampaikan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah 5 khususnya Kota dan Kabupaten Sukabumi ini masih tergolong minim, Pak.
apakah memang sudah ada pembahasan? Kalau saya lihat sih pembahasan sudah mulai ada ya Pak, untuk menambah fasilitas pendidikan agar bisa mengurangi lah tadi kechaosan di setiap tahun dalam sistem penerimaan murid baru di semua tingkatan. Itu seperti apa Pak Iwan? Ya, kebijakan akses pendidikan salah satunya tadi kita juga bicara tentang sarana prasarana. Iya. Ketersediaan ruang kelas baru atau unit sekolah baru. Nah, kebijakan itu kan adanya di pusat di Bandung, di Bandung, tidak di cabang dinas wilayah. Dan kami sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan sarana yang kurang agar anak itu punya akses. Sekarang di kami sudah ada USB unit sekolah baru di Cibitung. Unit sekolah baru di wilayah Cibitung. Untuk KCD 5 sekarang punya USB yang sedang dibangun di Cibitung. Cibitung Selatan. Iya. Wilayah kabupaten berarti masuknya ya Pak Iwan. Betul. Betul kita. Kemudian juga sekarang ini yang saya tahu sedang kemarin kita banyak ruang kelas baru yang dibangun di kita, alhamdulillah. Jadi SPMB tahun ini anak-anak bisa mengisi ruang-ruang kelas baru yang sudah selesai. Dan itu dari Bandung. Dan itu terbukti efektif ya Pak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik. Nah itu dia tadi ya pemirsa. Jadi memang sudah ada hal yang dilakukan untuk peningkatan kualitas ya. Tentunya tadilah untuk seluruh masyarakat untuk bisa mengakses haknya yaitu terkait dengan pendidikan tadi. Baik Pak Iwan, kita next question di sini terkait kembali ke SPMB Pak Iwan. Ini kan setiap tahun kalau kita lihat ada beberapa poin sistem yang memang berubah walaupun hal kecil Pak. Di tahun 2026 ini banyak yang mengatakan bahwa ada beberapa evaluasi terkait dengan sistem. Apalagi kita sempat melihat informasi waktu itu di salah satu lokasi di Jawa Barat, sistemnya memang overload dan itu menyulitkan para wali murid untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk Sukabumi sendiri Pak, terkait dengan sistem, ketika ada yang bilang bahwa ini masih kurang efektif sistemnya, apa tanggapan Pak Iwan? Memang di pengaduan banyak ke sistem Pak. Sistemnya, betul. Banyak ke aplikasi. Yang kami lakukan Pak, itu menyampaikan ke Helpdesk di Bandung. Menyampaikan ke Helpdesk di Bandung bahwa ada pengaduan seperti ini dan kami kemudian juga ketika beberapa pengaduan itu sudah kami komunikasikan juga. Apakah ketika sudah selesai diinformasikan kepada masyarakat. Memang tugas kami di pengaduan di cabang dinas adalah bagaimana melayani pengaduan-pengaduan keluhan masyarakat terkait SPMB termasuk sistem. Nah sistem ini kan kita tidak hal yang memang tidak bisa kita selesaikan di cabang dinas, maka kita sampaikan ke Helpdesk. Kami terus berkoordinasi dengan pimpinan, kami terus berkoordinasi dengan tim IT, kami sampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan Pak. Itu seperti itu yang kita lakukan. Ya, yang jelas berarti pihak KCD mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat terus ya memaksimalkan apa yang tadilah hubungannya dengan keinginan masyarakat terkait evaluatif sistem penerimaan murid baru ini ya. Baik, next Pak Iwan, terkait dengan sistem ataupun jalur prestasi Pak. Ini banyak sekali perspektif yang agak mulai sumbang terkait dengan jalur prestasi. Sejauh mana pihak pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan approval dalam setiap peserta didik yang melakukan pendaftaran memastikan bahwa prestasi atau sertifikat prestasi yang menjadi acuan dasar setiap peserta didik untuk mendaftar itu valid Pak. Ya, karena kan banyak nih yang bicara bahwa wah ini proyek injury time nih, sertifikat-sertifikat yang mungkin teridentifikasi tidak tervalidasi di sistemnya gitu kan ya. Menurut Pak Iwan seperti apa mewakili kantor cabang dinas? Sekolah ya, kita semua termasuk khususnya sekolah itu kan kita bekerja mengikuti SOP. Nah, kita ada Juknis, ada Kepgub, ada Juknis, maka dan juga kita merujuk ke Permendik. Jadi sekolah bekerja by system. By reguler regulasi maksud saya. Jadi memang Pak terkait dengan jalur prestasi itu kan salah satunya misalnya prestasi yang non akademik ya. Ada prestasi misalnya sertifikat tadi yang disampaikan oleh Bapak. Jadi di SOP tim verifikator di sekolah itu
Memang ketika masyarakat daftar setelah aplikasi ya, itu si sertifikat itu kejuaraan itu harus terverifikasi di Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Jadi sehingga nanti ketika dicek ada di Puspesnas atau tidak, maka kalau kita kan sering melihat bukan ini sebagai antisipasi, ini kan minat masyarakat tinggi. Minat masyarakat tinggi untuk masuk ke negeri, sehingga terkadang informasi prestasi seperti apa yang bisa dipakai itu kan dicoba semua, dicoba semua, dicoba semua. Ini ada prestasi ini, ada prestasi ini, prestasi ini. Maka yang bisa masuk adalah yang memang terverifikasi di Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, dan itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang authorized. Berarti dalam artian begini ya Pak Iwan, ketika memang ada jalur yang menggunakan sertifikat prestasi non akademik tadi, ketika di cross check atau diverifikasi ternyata tidak terregister, baik itu bisa terdiskualifikasi. Betul, oleh tim verifikator. Baik, nah itu dia terjawab sudah ya. Berarti kalau memang ada hal-hal yang tadi dalam tanda kutip bypass dan hal lain sebagainya, itu masih akan dilakukan verifikasi, dan tadi kemungkinan juga akan terdiskualifikasi kalau memang terbukti bahan dasar yang digunakan untuk masuk ke jalur prestasi tersebut tidak tervalidasi. Begitu ya Pak Iwan. Betul. Satu lagi Pak Iwan, masih banyak sebetulnya Pak Iwan, terkait dengan sejauh mana pihak yang memiliki kewenangan, salah satunya adalah KCD, kantor cabang dinas khususnya wilayah 5, memastikan tren siswa titipan ini 0, Pak. Oh iya. Seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Kita ini Pak menandatangan fakta integritas. Di seluruh level, termasuk kami di cabang dinas wilayah 5 sampai ke sekolah, itu kita ada fakta integritas. Sehingga ini untuk menjamin, memastikan memang kita bekerja sesuai dengan integritas kita. Nah, terkait dengan saya sih menyebutnya isu terkait titipan-titipan itu, kami bisa menjamin, memastikan tidak akan terjadi titipan. Tidak akan terjadi titipan. Karena pertama, sekarang kan kita era digital ya, bahas sistem. SPM ini sudah menggunakan sistem, sehingga ini bisa meminimalisir dalam dalam kajian kita. Dan sistem itu terintegrasi ya Pak? Terintegrasi. Jadi ini meminimalisir terkait kepada peluang-peluang kecurangan yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalaupun sampai misalnya ada bukti masyarakat, siapapun masyarakat, pihak ketiga yang memiliki bukti yang betul-betul by data, terjadi kecurangan di berbagai lini dalam bentuk apapun yang menyebabkan ada CMB yang tidak berhak masuk, sementara yang berhak tidak, silakan langsung sampaikan ke kami by data gitu ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Baik, nah itu sudah terjawab sudah ya, dan ini terima kasih Pak Iwan. Jadi kita tuh sebelum kita podcast kali ini kita melempar dulu pintu pertanyaan kepada para pemirsa dan penonton. Jadi sudah kami rangkum, dan salah satu pertanyaan itu yang tadi Pak, terkait dengan siswa titipan. Ya, terima kasih juga ini untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan kemarin ya, dan sekarang coba saya sampaikan langsung ke pihak yang punya kewenangan terkait untuk menjawab hal tersebut. Pak Iwan, berikutnya, ini masih ada Pak Iwan, beberapa wali murid yang tidak terterima di sekolah negeri masih punya harapan karena berkaca di tahun lalu. Ada kebijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Aing, Pak Deddy Mulyadi, yang ternyata menambah kuota di akhir perjalanan terkait rombel Pak. Nah, apakah di tahun ini juga akan ada kebijakan tersebut Pak? Ketika yang tidak terterima di sekolah negeri menunggu, siapa tahu nanti di akhir ada tambahan kuota kursi untuk siswa, jadi bisa masuk. Boleh Bapak jelaskan Pak? Sejauh pengetahuan saya sampai hari ini Pak, tidak ada program PAPS sampai hari ini, tidak ada program PAPS. Jadi masyarakat misalnya yang masih berharap masuk ke negeri, misalnya sekarang kan kita masih ada tahap pendaftaran nih sampai tanggal 6 untuk jalur domisili dan jalur afirmasi. Maka silahkan dimanfaatkan ruang ini secara maksimal, cari sekolah-sekolah yang masih ada kuotanya. Nah, tapi ketika kemudian nanti harapan itu sudah pupus, sudah selesai, maka dipersilahkan untuk ke sekolah swasta. Gitu. Nah itu dia, terjawab sudah ya. Jadi kemungkinannya tidak ada ya untuk PSPS tadi ya,
Pak Iwan ya. Tapi sekarang masih ada jalur tahap pendaftaran tadi untuk jalur afirmasi dan juga domisili. Silakan dimanfaatkan. Tapi yang jelas kita kembali ke statement awal tadi Pak, bahwa sekolah itu sama. Ya, betul. Dimanapun sama, negeri dan swasta sama. Dan untuk dari tahun kemarin hingga tahun sekarang kan tidak ada istilah sekolah unggulan, sekolah favorit ya, semua sama. Nah itu juga harus menjadi apa ya, salah satu hal yang bisa merubah mindset kami ya kan, dan kita nih sebagai wali murid untuk ya udahlah sekolah, yang penting kita sekolah, kita mendapatkan hak pendidikan tersebut. Ya, Pak Iwan sedikit menyinggung sekolah maung dong Pak Iwan. Ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan sekolah maung, karena ternyata banyak orang yang beranggapan sekolah maung ini sekolah dengan gedung yang baru, dengan fasilitas yang baru. Ternyata juga ini masih memanfaatkan sekolah yang sudah ada. Nah, untuk sekolah maung ini detailnya seperti apa sih Pak? Singkat, padat, dan jelas. Apakah ini memang terbuka untuk umum atau ada spesifik khusus terkait dengan para peserta didik di sekolah maung? Siap Pak. Di kita Bapak Gubernur punya program sekolah maung. Dan kebetulan di KCD Wilayah 5 kita ada 3 sekolah yang menjadi sekolah maung. Sekolah maung itu singkatan manusia unggul. Manusia unggul. Manusia ungnya unggul. Oke. Manusia unggul. Jadi sekolah maung. Dan ini juga maung itu juga kan identik dengan itu ya. Agresif. Ya apa ya, karena memang Jawa Barat Siliwangi Kekuatan, Jawa Barat. Betul. Ya. Identitas Jabar ya Pak ya? Iya, Jawa Barat Siliwangi Jawa Barat. Jadi maung manusia unggul ini memang kita punya 3 di Seman 2 kota, di Seman 1 Pelabuhan Ratu, dan untuk SMK 1, SMKN 1 Cibadak. 3 sekolah ini khusus Pak, ini jalurnya prestasi. Jalurnya prestasi. Prestasi akademik. Iya, ada akademik dan akademik. Jadi ini tidak ada jalur domisili, tidak ada jalur yang lain, tapi anak-anak yang berprestasi dari Jawa Barat itu bisa masuk, gitu. Bisa masuk. Jadi anak-anak yang betul-betul khusus yang berprestasi. Jadi misalnya orang Pelabuhan Ratu boleh daftar di sini, orang sini boleh daftar di Pelabuhan Ratu. Bisa ya? Bisa. Dan itu udah selesai kemarin untuk sekolah maung. Alhamdulillah juga di KCD Wilayah 5 minat masyarakat masuk ke sekolah maung luar biasa. Luar biasa. Yang daftar sampai ribuan. Untuk sekolah maung tadi ya Pak? Sekolah maung, alhamdulillah. Jadi kita ada sekolah yang memang di situ berkumpul anak-anak yang khusus berprestasi. Dengan harapan nanti melahirkan generasi-generasi yang unggul untuk Jabar istimewa. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pemirsa, banyak hal yang sebetulnya ingin saya tanyakan mewakili Anda ya. Kemarin juga pertanyaan banyak sekali Pak membeludak dari masyarakat terkait dengan khususnya sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini. Tapi semoga tadi apa yang saya coba sampaikan ya Pak Iwan sampaikan juga ini bisa mewakili secara garis besar terkait dengan keluhan dan pertanyaan Anda yang tahun ini sedang sibuk-sibuknya ya mencari dan juga memasukkan tentunya anak-anak untuk mengenyam pendidikan di jenjang-jenjang yang lebih di atasnya, SD ke SMP, SMP ke SMA. Dan Pak Iwan, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi terkait dengan hal-hal yang khusus berhubungan dengan pendidikan. Karena jujur kemarin kita juga dapat masukan dari pemirsa bahwa ya sosialisasinya memang dilakukan, tapi tidak bisa menyeluruh. Ya, hal ini mungkin yang nanti akan kita maksimalkan ya, MGS TV dengan para pemilik kewenangan akan coba untuk melakukan pemberian informasi yang detail kepada Anda untuk Anda bisa menerima jawaban terkait pertanyaan apapun. Pak Iwan, terima kasih. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan terkait mungkin hal-hal yang bentuknya evaluatif di SPMB 2026 ini pada masyarakat, silakan Bapak sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Masyarakat Kota Sukabumi, kami berharap layanan kami di bidang pendidikan khususnya di KCD Wilayah 5 bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sukabumi, dan kami berharap masukan-masukannya dari masyarakat. Tapi kami mengharapkan bahwa masyarakat untuk tidak mempercayai kepada pihak-pihak yang barangkali ya masih berpikir SPMB ini bisa menggunakan jalur-jalur yang tidak sesuai dengan regulasi, gitu. Jadi kami pastikan bahwa tidak akan pernah ada titipan-titipan di SPMB tahun ini. Kami pastikan, kami jamin tidak ada. Jikapun misalnya ada
bukti-bukti by data yang itu menunjukkan ada penyimpangan regulasi, segera sampaikan kepada kami. Pak I Setiawan ya, mewakili kantor cabang Dinas Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat, dan sebagai perwakilan Bapak Kepala Kantor Cabang juga yang saat ini memang ada halangan untuk hadir. Bapak sebagai koordinator pengawas di KCD sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak Pak atas semua jawabannya. Semoga bisa mewakili ya pertanyaan masyarakat seputar sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini. Nah, terima kasih pemirsa. Itu dia tadi pembahasan kami di ruang tamu terkait dengan problematika sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 yang berhubungan dengan fakta lapangan yang sudah dijawab, walaupun saya yakin Anda kurang puas karena masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi mudah-mudahan sedikitnya tadi bisa menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi keluh kesah dan keresahan masyarakat di SPMB tahun 2026 ini.